Selamat berjumpa kembali peserta didik kelas 11 SMA, MA dan paket C di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung kembali di saluran PKBM Virtual News. Kali ini, saya akan memaparkan alur tujuan pembelajaran atau ATP, mata pelajaran geografi. Fase F, kelas 11 SMA, MA, dan paket C. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase F, peserta didik mampu mengembangkan pertanyaan tentang karakteristik wilayah dengan aktivitas tertentu akibat perubahan fisik dan sosial, berupa posisi strategis, pola keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia, kebencanaan dan lingkungan hidup, mampu mengolah informasi karakteristik wilayah, mampu menganalisis aktivitas tertentu akibat perubahan fisik dan sosial berdasarkan pengamatan terencana dengan memanfaatkan penggunaan peta, melalui pengamatan, kegiatan penelitian sederhana, mampu memprediksi perubahan kondisi alam dan sosial, dan mampu memaparkan hasil penelitian, proyek tentang wilayah berupa keunggulan posisi strategis, sumber daya alam ataupun kebencanaan wilayah di Indonesia dengan memanfaatkan peta, tabel, data, dan lain-lain. Berikut elemen capaian pembelajaran, pemahaman konsep. Capaian pembelajaran, pada akhir fase, peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, mengolah dan menganalisis, serta mengevaluasi secara keruangan tentang posisi strategis, pola keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia, kebencanaan dan lingkungan hidup, memaparkan ide, dan memublikasikannya. Tujuan pembelajaran, A1. Peserta didik mampu menjelaskan posisi strategis yang dimiliki oleh Indonesia dan dampaknya terhadap berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Alur tujuan pembelajaran, 1.1. Menjelaskan dampak posisi strategis yang dimiliki oleh Indonesia dan dampaknya terhadap bidang perekonomian di Indonesia. 1.2. Menjelaskan dampak posisi strategis yang dimiliki oleh Indonesia dan dampaknya terhadap bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan di Indonesia. 1.3. Menjelaskan dampak posisi strategis yang dimiliki oleh Indonesia dan dampaknya terhadap bidang kebudayaan di Indonesia. Ruang lingkup, geografi wilayah. A2. Peserta didik mampu menganalisis pola sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia dan dunia dengan memanfaatkan peta. Alur tujuan pembelajaran, 2.1 Mengidentifikasi sebaran flora dan fauna di Indonesia. 2.2 Mengidentifikasi sebaran flora dan fauna di dunia. 2.3 Menganalisis faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di Indonesia. 2.4 Menganalisis faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di dunia. 2.5 Menjelaskan pemanfaatan flora dan fauna dalam kehidupan. 2.6 Menjelaskan upaya konservasi flora dan fauna. Ruang lingkup, biosfer. A3. Peserta didik mampu memaparkan ide terkait bentuk mitigasi bencana yang potensial terjadi di daerah sekitar tempat tinggalnya. 3.1 Menjelaskan bentuk-bentuk bencana alam dan non-alam. 3.2 Menjelaskan faktor penyebab terjadinya suatu bencana. 3.3 Menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana. 3.4 Menjelaskan upaya mitigasi bencana yang efektif. Ruang lingkup, geografi sosial. B. Keterampilan proses. Capaian pembelajaran, pada akhir fase, peserta didik terampil dalam membaca dan menuliskan tentang posisi strategis, pola keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia, kebencanaan dan lingkungan hidup, peserta didik mampu menyampaikan mengomunikasikan ide antar mereka, dan mampu bekerja secara kelompok ataupun mandiri dengan alat bantu hasil produk sendiri berupa peta atau alat pembelajaran. Tujuan pembelajaran, B1. Peserta didik mampu memprediksi keunggulan posisi strategis Indonesia dalam bentuk video, infografis, peta, poster dan media informasi lainnya. Alur tujuan pembelajaran, 1.1 Mengumpulkan informasi, data tentang memprediksi keunggulan posisi strategis Indonesia. 1.2 Menyusun informasi, data yang diperoleh dalam bentuk video, infografis, peta, post dan media informasi lainnya. 1.3 Mengunggah media informasi yang dibuat ke media sosial. Ruang lingkup, geografi wilayah. B2. Peserta didik mampu membuat peta sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia dan dunia dengan bergotong royong. Alur tujuan pembelajaran, 2.1 Mengetahui jenis flora dan fauna yang tersebar di Indonesia.
2.2 Mengetahui jenis flora dan fauna yang tersebar di dunia. 2.3 Membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. 2.4 Membuat peta persebaran flora dan fauna di dunia. Ruang lingkup, biosfer. B3. Peserta didik dapat membuat video rangkaian mitigasi bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi. Alur tujuan pembelajaran, 3.1 Memahami potensi bencana yang ada di lingkungan sekitarnya. 3.2 Memahami upaya mitigasi bencana yang efektif. 3.3 Membuat video-video rangkaian mitigasi bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi. 3.4 Mempublikasi video yang dibuat pada media sosial. Ruang lingkup, geografi sosial. Demikian saya sampaikan alur tujuan pembelajaran mata pelajaran geografi. Fase F, kelas 11 SMA, MA, dan paket C. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.